Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, materi yang dibahas adalah tentang media pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Ya, media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini termasuk ke dalam salah satu komponen pembelajaran. Ya, jadi media pembelajaran ini berfungsi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih hidup, terus bisa memperjelas pemahaman siswa yang tadinya dari siswa mempelajari mengenai konsep yang abstrak, kemudian dengan adanya media menjadi pembelajaran lebih konkret sehingga menjadi lebih paham. Nah, oleh karena itu media pembelajaran ini sangat penting sekali di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa sih media itu? Nah, media itu berasal dari bahasa Latin. Ya, media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Nah, arti kata media ini secara harfiah adalah antara, perantara, atau pengantar pesan dari guru sebagai pendidik dan sumber belajar kepada siswa sebagai peserta didik dalam lingkungan belajar. Nah, jadi media ini adalah sebagai suatu perantara, wadah untuk menyimpan materi, menyampaikan informasi bagi guru kepada siswa. Nah, contohnya seperti ini PPT, PowerPoint yang saya gunakan ini merupakan wadah untuk menyimpan materi yang akan saya sampaikan kepada siswa saya. Media juga selain saya gunakan saat ini di dalam proses pembelajaran, selain PPT, saya juga menggunakan apa? Medianya menggunakan Google Meet. Nah, kalau tidak ada Google Meet, bisa terjadi nggak sih pembelajaran jarak jauh? Tidak. Nah, oleh karena itu saya butuh media yang namanya Google Meet atau media yang lain seperti Zoom, terus WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, media-media inilah dapat kita jadikan sebagai perantara di dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian media menurut Dini ya dan Hamalik ini bahwa media itu adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber atau narasumber kepada peserta didik dengan tujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan proses pembelajaran ini akan menjadi lebih efektif, di mana nanti siswa itu dapat termotivasi, bisa lebih senang lagi belajar, terus perhatiannya juga menjadi lebih fokus lagi dengan adanya media pembelajaran. Berikutnya untuk peranan media di dalam pembelajaran. Peranan yang pertama adalah memperjelas penyajian konsep dan mengurangi verbalitas. Maksudnya, dengan adanya media pembelajaran ini dapat memperjelas materi dan penyajian konsep yang diajarkan oleh guru, sehingga siswa menjadi lebih paham dan lebih jelas terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya media ini juga dapat mengurangi verbalitas. Maksudnya, guru tidak perlu susah payah untuk menjelaskan materi dari A sampai Z. Dan ini tentunya dapat membuat siswa menjadi bosan dan tidak menarik pembelajaran. Nah, oleh karena itu perlu adanya media pembelajaran untuk mengatasi itu semua. Nah, apalagi di dalam media pembelajaran itu sudah ada substansi materinya seperti contohnya video. Nah, dengan penggunaan video ini sudah ada materi, kemudian fungsi guru adalah untuk memperjelas isi dari video tersebut sehingga dapat mengurangi verbalitas guru atau dapat mengurangi guru di dalam menjelaskan materi. Kemudian yang kedua adalah memperdalam pemahaman peserta didik terhadap bahan ajar atau sumber belajar. Nah, di sini dengan adanya media ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peserta didik. Nah, di sini ada kerucut pengalaman. Nah, ini ada kerucut pengalaman tentang media pembelajaran ya. Jadi kalau misalkan siswa hanya mengetahui pembelajaran itu dari proses membaca ya, ataupun nanti siswa itu hanya menampilkan teks bacaan saja, maka materi yang diingat oleh siswa itu hanya 10% ya. Kemudian jika guru menampilkan media yang dapat didengarkan oleh siswa
ya misalkan seperti radio, terus tape recorder, ini siswa hanya menyerap 20%. Kemudian ketika guru menampilkan gambar, menampilkan video, ataupun siswa melakukan demonstrasi, ya siswa ini menyerap informasi sebanyak 30%. Kemudian apabila siswa terlibat di dalam diskusi, ya ini siswa menyerap 50%. Kemudian menyajikan presentasi 70%. Kemudian apabila siswa melakukan bermain peran, melakukan simulasi, dan ini di bawahnya ini pengalaman nyata ya. Jadi nanti siswa itu dibawa langsung dalam lingkungan nyata maksudnya ya. Nah, ini siswa menyerap informasi sebanyak 90%. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa ketika penggunaan media yang kita bawa di kelas itu lebih menggambarkan pada hal yang konkret, ini akan lebih bermakna pembelajarannya untuk siswa, karena di sini siswa dapat mencapai 90%. Oke, jadi ketika siswa dibawa langsung ke lingkungan asli, misalkan kompetensi dasarnya adalah melakukan wawancara kepada narasumber gitu kan. Nah, jadi guru itu dapat menghadirkan langsung narasumbernya seperti ustadz misalkan, ataupun dokter dan lain sebagainya, ataupun nanti siswa dibawa langsung ke tempat-tempat kejadian. Nah, ini pun akan menjadi lebih bermakna pembelajarannya dibanding dengan hanya kegiatan membaca atau mendengarkan. Itu. Nah, kemudian peranan berikutnya adalah memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret. Nah, jadi dengan adanya media ini akan memperjelas sesuatu yang abstrak menjadi yang konkret. Misalkan pembelajaran tentang pengertian sel. Nah, sel itu kan kita tidak tahu ya, sel itu bentuknya seperti apa, dan tidak bisa dilihat sel itu dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan alat. Dan tentunya alat ini kan harus mengeluarkan biaya yang banyak ya ketika kita menggunakan alat. Nah, oleh karena itu untuk mempelajari berbagai jenis sel, bentuk-bentuknya seperti apa, maka harus dihadirkan media pembelajaran. Misalkan seperti foto sel, video sel, dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret. Terus berikutnya, peranan yang keempat adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Nah, contohnya seperti ini nih. Seperti sekarang ini lagi corona gini, ini kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan adanya media seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp, ini kan mengatasi keterbatasan ruang. Kita tidak mungkin belajar di dalam ruang yang sama, waktu yang sama ya, tetapi dibutuhkan media. Terus berikutnya, untuk mengatasi keterbatasan ruang juga, misalkan hari ini belajar tentang sejarah Indonesia, kita juga nggak mungkin ya membawa siswa kembali ke zaman dulu ya, tetapi kita bisa menampilkan video-video perjuangan tentang sejarah Indonesia itu. Terus berikutnya yang kelima adalah mengatasi perbedaan karakteristik siswa yang diakibatkan oleh pengalaman maupun lingkungan yang berbeda. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini akan mengatasi perbedaan karakteristik siswa ya, seperti misalkan perbedaan gaya belajar siswa ya. Yang namanya kelas konvensional ya, di dalam satu kelas itu terdiri dari 30 siswa, 40 siswa, ini pun banyak sekali perbedaan gaya belajar siswa. Ada yang siswa yang senang membaca, ada yang siswa senang mendengarkan, ada siswa yang senang untuk praktek langsung. Nah, dengan adanya media ini akan mengatasi perbedaan karakteristik siswa tersebut. Nah, jadi diharapkan nanti guru ketika di kelas itu tidak hanya berceramah saja. Nah, ketika berceramah saja, maka yang diuntungkan adalah siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Siswa yang visual, siswa yang kinestetik ini akan dirugikan. Nah, itu. Terus ketika nanti guru melakukan atau menampilkan media gambar saja, berarti yang diuntungkan itu hanya peserta didik yang memiliki gaya visual saja. Sedangkan yang audio dan kinestetiknya itu
dirugikan. Nah, oleh karena itu guru harus mengolah proses pembelajaran dengan media pembelajaran yang menarik, ya seperti misalkan pertama guru melakukan ceramah, kemudian nanti diselingi dengan menampilkan gambar, ya terus guru juga tidak hanya ceramah saja, tetapi guru juga harus menulis apa yang disampaikan, ditulis di papan tulis. Nah itu pun nanti ada siswa yang audio, siswa yang visual juga akan diuntungkan. Nah kemudian bagaimana untuk yang siswa yang kinestetik? Nah berarti mengatasi perbedaan siswa yang kinestetik, ya berarti setelah proses pembelajaran maka akan dilakukan praktek. Nah itu siswa kinestetik ini lebih senang kepada hal-hal yang bersifat praktek, ya misalkan untuk materi puisi. Nah, guru itu tidak hanya menjelaskan puisi itu apa, jenis puisi itu seperti apa, contohnya kayak gimana. Nah, tidak hanya seperti itu, tetapi guru menjelaskan puisi itu apa, terus menampilkan bagaimana cara membaca puisi. Nah, kemudian memberi kesempatan kepada siswa bagaimana mempraktekkan membaca puisi. Nah, itu jadi nanti perbedaan karakteristik siswa dengan metode pembelajaran seperti itu, ya, ini akan diminimalisir gitu. Terus kemudian berikutnya adalah menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Nah, jadi dengan adanya media ini diharapkan dapat menimbulkan gairah belajar, memotivasi siswa untuk belajar, memotivasi rasa ingin tahunya itu seperti apa. Ya, apalagi ketika guru menampilkan media pembelajaran yang menarik seperti animasi, terus PowerPoint-nya misalkan warna-warni, ya, terus gambar-gambarnya juga menarik itu. Tetapi jangan juga ketika kalian menampilkan media pembelajaran jangan terlalu banyak gambarnya gitu kan, sehingga nanti kontennya sedikit gitu. Tetapi harus seimbang antara konten dengan gambar. Terus berikutnya menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini dapat menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya. Misalkan hari ini belajar tentang struktur buaya. Nah, nggak mungkin ya guru itu menghadirkan buaya di dalam kelas, karena akan keselamatan siswa itu ya akan terancam ya. Nah, oleh karena itu guru dapat menampilkan gambar atau video tentang buaya itu. Terus berikutnya yang terakhir adalah menampilkan objek yang terlalu besar seperti kapal laut, pesawat terbang, pasar, atau candy dan sebagainya ya. Jadi kalau objek yang terlalu besar kita bisa hadirkan foto, gambar, lukisan ataupun video. Berikutnya adalah macam-macam media pembelajaran. Nah, macam-macam media pembelajaran ini kita dapat membedakan menjadi 3 macam. Yang pertama dari segi sifatnya. Nah, dari segi sifatnya ini kita dapat membedakan menjadi 3 golongan seperti auditif, visual, dan audio visual. Untuk media auditif, ini contohnya media apa nih? Radio, terus tape recorder ya, kaset yang pakai pita itu kan auditif. Ya, jadi media yang hanya dikeluarkan melalui suara. Terus berikutnya visual. Media visual ini contohnya media apa nih? Itu kan gambar, terus komik, terus apalagi foto, lukisan, dan lain sebagainya. Terus kalau audio visual, nah audio visual ini merupakan campuran dari audio dan visual. Jadi di dalam satu media itu terdapat 2 fungsi ya, ada suaranya dan ada gambarnya. Oke, PowerPoint yang interaktif ya kan, kalau PowerPoint seperti yang saya tampilkan ini hanya visual aja. Ya, tapi kalau audio visual misalkan PowerPoint yang sudah ada suaranya, nah itu termasuk ke dalam audio visual. Ya, terus seperti film, video, nah itu termasuk ke dalam audio visual. Terus berikutnya dilihat dari segi jangkauannya. Nah, di sini ada media radio dan televisi serta film, slide film dan video. Terus dari segi pemakaiannya ada media yang dikelompokkan ke dalam media proyeksi seperti proyektor, ya, slide projector, OHP dan LCD. Ya, jadi untuk media proyeksi ini kita membutuhkan media lain untuk menampilkan materi. Terus berikutnya yang bukan proyeksi. Nah,
Kalau bukan proyeksi ini, kita tidak membutuhkan alat tambahan untuk menampilkan media ya, untuk menampilkan materi seperti televisi, radio, tape recorder, video, gambar, grafik, bagan, foto, dan lukisan. Berikutnya, untuk memilih media pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, media haruslah dapat digunakan untuk mempermudah siswa belajar. Ya, ingat ya, media ini harus dapat digunakan untuk mempermudah siswa belajar, bukan hanya memikirkan bagaimana caranya guru memudahkan untuk menyampaikan materi ya, tetapi lebih fokus pada bagaimana caranya siswa untuk mempelajari suatu materi dengan media tersebut. Ya, jadi dengan adanya media, siswa dapat belajar secara mandiri. Ada guru ataupun tidak ada guru, diharapkan siswa dapat belajar. Itu beda dengan alat peraga. Kalau alat peraga itu ya peran guru itu harus lebih dominan ya, karena alat peraga itu ya dikhususkan untuk guru di dalam menyampaikan materi dan memperjelas sebuah materi dengan alat peraga tersebut. Terus yang kedua, media yang digunakan haruslah sesuai dengan kompetensi berbahasa dan bersastra. Nah, jadi untuk menentukan media kita harus lihat dulu kompetensi apa saja sih yang harus dicapai oleh siswa. Nah, oke, baik, kita lihat dulu di sini ada kompetensi dasar. Ini untuk kompetensi dasar 3.1, oke. 3.1 menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan seperti cara duduk, ya. Terus jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik-balikan halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang, dan etika membaca buku dengan cara yang benar. Nah, kira-kira untuk mencapai kompetensi dasar 3.1 ini kita menggunakan media apa nih? Nah, bisa juga guru menghadirkan video tentang bagaimana sih cara siswa atau cara anak belajar membaca itu seperti apa, sikapnya seperti apa ya. Kemudian Bu, bagaimana Bu kalau tidak ada LCD di dalam sekolah tersebut? Nah, kita pun sebagai guru jangan terlalu memaksakan ya, ini harus membeli LCD kemudian gurunya. Tidak juga, tetapi guru dapat menghadirkan alternatif yang lain. Kalau memang tidak bisa dihadirkan video, berarti ya guru bisa menghadirkan gambar gitu ya, gambar dengan posisi duduk siswa ketika membaca seperti apa, yang salah seperti apa. Nah, itu. Kemudian ketika kita lihat 3.3 nih kompetensi dasarnya, menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, kira-kira ini medianya apa yang digunakan? Jadi bisa jadi nanti guru itu membuat kartu huruf vokal, kartu huruf konsonan ya. Jadi ya betul, flashcard. Jadi dengan adanya flashcard seperti itu kan hal yang berbeda ya. Guru itu bukan cuma menulis di papan tulis aja, tetapi guru itu dapat menampilkan flashcard dengan berbagai warna, terus ada gambarnya juga. Ini akan lebih menarik ya ketika nanti siswa itu menghafal huruf alfabet gitu. Terus 3.4 nih kita lihat, menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek ya, berupa gambar, tulisan, slogan sederhana dan atau syair lagu, dan eksplorasi lingkungan. Nah, media apa nih yang kita butuhkan ketika ingin mencapai 3.4? Oke, gambar anggota tubuh. Oke, berikutnya di sini ada syair lagu, berarti nanti guru itu dapat membuat lagu ya yang sesuai dengan konteks bagaimana sih merawat tubuh gitu. Ini biasanya guru-guru SD ini harus kreatif nih, jadi dapat mengubah syair lagu, misalkan syair lagu Balonku, kemudian teksnya diganti dengan konten materi seperti anggota tubuh gitu kan. Terus berikutnya bisa jadi kan medianya tubuh si anak itu sendiri, itu juga media juga itu. Terus berikutnya 3.5 nih, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Nah, kira-kira apa nih media apa yang dibutuhkan? Video. Oke, video animasi ya. Kemudian nanti di dalamnya itu ya ada tentang percakapan ya. Percakapannya ya tentang ini, ucapan terima kasih, permintaan maaf itu. Terus ada lagi selain video, kemarin juga kalian buat komik kan? Nah, ada yang tentang ini kan nih? Nah,
buku cerita juga kan nanti di dalamnya juga ada materi-materi ini. Nah itu ya. Terus berikutnya 3.6, merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri dan keluarga secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Nah, ini medianya apa nih yang dibutuhkan nih? Buku cerita bisa. Terus dengan video juga bisa. Nah, ini juga bisa kita misalkan membuat wayang-wayangan terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak. Nah, kemudian nanti bercerita di kelas guru itu. Atau nanti ditugaskan kepada siswa, silakan memperagakan tentang kehidupan keluarga kalian gitu kan, bagaimana cara kalian mengenalkan keluarga kalian di depan orang lain itu seperti apa. Nah kemudian nanti siswa itu melakukan cerita dengan wayang-wayangan yang dibuatnya itu juga bisa dijadikan media itu ya. Oke, terus berikutnya media pembelajaran haruslah sesuai dengan minat, keperluan, dan kondisi siswa. Hanya media itu harus sesuai dengan minat siswa. Kalau siswa kelas 1, kelas 2, nah ini kan siswa yang cenderung anak yang bermain, terus sukanya dengan yang hal-hal yang menarik seperti gambar, warna. Nah, kita pun harus membuat media sesuai dengan minat siswa. Ya, kalau misalkan nanti udah di kelas tinggi seperti kelas 6 SD, nah gambar-gambarnya, warna-warnanya ini mungkin sudah mulai kita kurangi gitu kan. Gitu. Terus sesuai dengan keperluan. Nah, sesuai dengan keperluan bahwa kita di dalam membuat media pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi dasar ya. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan di dalam membuat media pembelajaran. Ya, jangan sampai kita membuat media itu gambar semua sehingga kontennya lebih sedikit. Nah, itu kan tidak sesuai dengan keperluan. Itu. Terus kondisi siswa. Nah, kondisi siswa, jadi di dalam membuat media pembelajaran kita harus perhatikan kondisi siswa. Misalkan di dalam kelas ini ada berapa peserta didik nih? Misalkan ada banyak peserta didiknya, ada 30-an. Nah, oleh karena itu kita harus membuat media atau menentukan media dengan tambahan alat seperti proyektor. Nah, itu kan untuk penggunaan proyektor ini lebih banyak dinikmati oleh semua siswa yang dalam tahap yang banyak ya, dalam taraf yang banyak siswanya. Tetapi kalau misalkan emang siswanya terdiri dari 10 orang ya di dalam satu kelas ataupun ada 5 orang, guru tidak perlu ya menggunakan LCD. Jadi guru itu dapat menggunakan seperti media laptop aja, misalnya laptop ditampilkan nih di depan kelas karena siswanya kan sedikit gitu. Atau guru juga dapat menampilkan gambar. Nah, ini akan lebih kondusif kalau siswanya memang lebih sedikit. Tetapi kalau siswanya memang agak banyak, ya ketika kita ingin menampilkan media suara, kita harus butuh media lain seperti speaker gitu ya. Tetapi kalau siswanya sedikit, ya tidak perlu speaker gitu. Terus berikutnya, media yang akan digunakan haruslah diperhatikan dari segi efektivitas dan efisiensinya. Jadi di dalam menentukan media kita harus memperhatikan efektivitas, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, harus tepat sasaran gitu. Dan efisiensinya, nah efisiensi ini kita harus memikirkan dari segi waktu, dari segi harganya juga. Jangan terlalu mahal kita untuk membuat media gitu ya. Misalkan untuk mengajar di SD tertentu, nah SD tertentu ini tidak punya LCD, nah jadinya kita secara pribadi membeli LCD tersebut. Nah itu kan tidak efisiensi. Nah jadi harus efisiensi, lihat harganya murah atau tidak, jangan terlalu memberatkan guru. Terus dari sisi waktunya, jangan juga terlalu guru itu terlalu menerangkan banyak media ya, terlalu banyak menampilkan media sehingga nanti konten materinya menjadi kurang itu ya. Jadi kita harus perhatikan kedua segi ini. Kemudian media yang akan digunakan juga harus diperhatikan dari segi kepraktisannya. Nah, jadi media itu harus praktis, harus dapat digunakan oleh guru secara mudah ya. Jangan sampai dengan adanya media ini menjadi susah guru di dalam mengajar. Misalkan media pembelajaran misalkan sekarang PJJ nih, PJJ. Jadi guru itu tidak dapat membuat video YouTube sehingga dia
akan menjadi kerepotan sendiri gitu kan. Nah, jadi lebih praktis aja. Selain video YouTube, berarti ya udahlah, guru itu yang membuat video pembelajaran, kemudian nanti video pembelajaran tersebut di-share di grup wali kelas. Itu jadi buatlah media sepraktis mungkin, sebisa mungkin, senyaman mungkin untuk guru gunakan. Itu. Terus berikutnya, media yang akan digunakan haruslah diperhatikan dari segi kemenarikannya. Ya, tadi lihat warnanya, lihat tulisannya, lihat gambarnya, itu menarik siswa atau tidak. Itu ya, jangan sampai ketika kita menampilkan media di kelas 1 SD itu hanya putih polos, terus bermediakan papan tulis aja. Nah, itu kan tidak menarik. Jadi kita bisa tambahkan PowerPoint ataupun berbentuk gambar. Jadi kertas karton kita tempel di papan tulis, kemudian nanti berbentuk teks, di dalam karton itu ada teksnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini ada contoh kegiatan pembelajaran keterampilan berbahasa dengan menggunakan media pembelajaran, khususnya di kelas rendah ya. Oke, kita simak sama-sama ya. Ya, jadi di sini medianya ini sangat praktis sekali ya. Jadi guru itu tidak perlu membeli flashcard, tetapi guru itu dapat membuat flashcard sendiri. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah kertas karton yang terdiri dari huruf alfabet dari A sampai Z. Ini dirangkai, ini A sampai Z disusun, ini juga sama A sampai Z sampai 5 rangkaian. Ya, kemudian di binder ya, dimasukin ke binder. Nah, kemudian cara penggunaannya adalah guru itu ya menampilkan beberapa huruf dari yang kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5, kemudian nanti siswa membaca rangkaian huruf tersebut menjadi kata. Oke, kita simak ya. Nah, ini seperti ini. Gimana untuk media pembelajaran ini sudah jelas ya. Jadi kita tuh menampilkan media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran itu harus praktis. Ya, tidak boleh menyulitkan guru. Nah, ini inspirasi yang pertama ya. Kemudian berikutnya kita lihat video berikutnya. Yang tadi untuk melatih membaca ya. Terus kalau ini juga untuk membaca juga nih. Jadi ini sangat murah sekali ya, guru tidak perlu membeli, tetapi membuat sendiri. Nah, ini terdiri dari huruf konsonan, kemudian yang ini huruf vokal. Oke, kemudian bagaimana cara penggunaannya, kita lihat. Cara penggunaannya seperti tadi. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, ini ada gambar meja. Kita tempel di sini meja, kemudian nanti siswa disuruh untuk merangkai kata meja. Meja terdiri dari huruf apa aja. Itu. Nah, gimana? Inspirasi yang kedua cukup menginspirasi untuk kalian nanti ngajar di SD. Dan inspirasi yang ketiga nih, kita lihat itu 3 sekaligus ya, ada membaca, menulis, menyimak dalam satu media. Jadi ini dia punya media yang namanya kartu ingatan kalau nggak salah ya, papan ingatan. Ya, jadi nanti di sini ada gambar-gambar, kemudian nanti siswa itu disuruh untuk mematchingkan gambar yang sama itu yang mana sih, gitu kan. Terus selain itu juga di sini siswa juga dapat membaca ya. Jadi nanti mobil nanti tulisannya yang mana itu. Terus berikutnya untuk keterampilan menulisnya dia menggunakan slam.
Nah, itu tadi materi tentang media pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.